Ntar dulu, ini lanjut masih. Ini saya masih jadi hantu penasaran ini. Oke. Ketika seorang muslim berkata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kepada siapakah umat muslim berseru-seru ketika dia mengucapkan itu? A. Kepada Udin, B. Kepada Allah, B. kepada Muhammad, C. kepada Muhammad. Udah. A atau B atau C? Nanti dulu, udah ya. A. Saya yakin atau B atau C? Ke Muhammad. Ke Muhammad. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tolong teman-teman direkam. Rekam teman-teman. Sebentar dulu. Sebentar. Ini lagi banyak merekam nih. Sahabat-sahabatku, ya, pemilik TikTok, rekam dan upload di VT kalian supaya kita semakin banyak ini menara pancarnya, supaya semua orang dengar. Ya, ini berarti umat Muslim berseru-seru kepada Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada di kuburan, betul atau salah? Betul. Berarti umat Muslim berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Iya. Berarti siapa umat yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? A. Kristen, B. Islam. Apa? Ya, kami yang berseru kepada Muhammad. Artinya Islam juga berseru kepada Nabi Muhammad. Oke, berseru kepada mayat dalam kubur, betul? Iya. Ya sudah, jelas. Ya. Ya, udah ya. Terus kenapa kalian ngomong-ngomong, janganlah kalian berseru-seru kepada mayat, jangan menuhankan mayat. Siapa yang menuhankan mayat? Kapan saya Gimana kalian ini, bro? Boleh saya ngomong? Boleh nggak? Silakan. Boleh. Gini ya, saya yakin pasti saya kamu kick. Karena kamu nggak tahan dari saya. Saya yakin ini pasti kamu kick. Pasti saya kamu kick. Sekali ya ketemu Muslim, ketemunya macam Erik Ranggu. Oke. Lalu, Eris, apa arti berseru? Jawab dulu, apa arti berseru? Bentar. Jawab dulu. Jawab. Bentar. Baik, kita bukakan kamus KBBI ya. Kita bukakan kamus KBBI biar kita tidak debat kusir. Itu ialah memanggil dengan suara yang lantang. Itu harus ya, sebentar kita pakai kamus KBBI aja. Berseru KBBI. Baik. Saya yakin pasti kamu. Baik, dengar. Berseru ya. Memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring supaya terdengar suara orang tersebut seolah-olah memanggil kita. Supaya terdengar. Apakah itu menyembah? Apakah berseru itu menyembah? Baik. Tergantung konteksnya. Kalau Anda berseru-seru kepada anakmu, sini. Nah, itu nggak masalah. Kalau berseru-seru kepada orang mati. Oke. Sebentar gini. Lalu sebentar dulu Erik. Gini. Ada orang datang ke kubur. Oke? Taruhlah kuburannya si Saripudin. Si Saripudin sudah meninggal. Oke? Terus dia bilang begini, Saripudin, dengarlah. Saripudin, dengarlah. Kutanya, dia sedang melakukan ritual berkomunikasi kepada arwah, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang penyembahan, ritual-ritual pemujaan berhala atau arwah dan lain sebagainya. Betul atau tidak? Kalau begitu iya. Sekarang gue tanya, ketika Muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad itu, pertanyaan saya, Muhammad itu ada dalam alam kubur atau tidak? Alam kubur. Sudah 2 kali alam kubur. Iya, berarti kalian berseru-seru kepada sesuatu seperti yang dilakukan seseorang tadi tidak? Kepada seseorang yang berseru-seru kepada Saripudin tadi? Enggak sama. Bedanya di mana? Nah, apakah kami berseru itu meminta kepada Muhammad? Ya Muhammad, tolong beri saya rezeki. Ada enggak? Meminta supaya kalian didengar. Nah.
Gini ya, apakah lagu Lu meminta supaya kalian didengar gimana sih? Kamu yang marilah kita berseru Indonesia bersatu. Apakah kita meminta kepada Indonesia? Ini gak nyambung. Ketika ada kata-kata begini, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Itu ajakan. Dengar dulu biar saya jelaskan. Dengar. Bedanya begini. Berseru itu bukan meminta. Dengar dulu Rizal, dengar. Kok Rizal lagi? Erik. Gini Erik. Ketika kita berkata, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Itu ajakan kepada orang-orang yang masih hidup supaya ayo kita mari berseru, ayo kita serukan supaya kita sama-sama supaya Indonesia bersatu. Nah, sedangkan Sedangkan ketika Erik Ranggung, inilah kalau ngomong nggak mau gantian nih, inilah. Sedangkan Erik Ranggung ketika berseru-seru kepada Saripudin, pergi ke kuburnya Saripudin, oke? Saripudin sudah meninggal, ngomong begini. Saripudin, dengarlah aku. Saripudin, dengarlah. Dengar Saripudin, tolong dengarkan aku Saripudin. Bedanya begini. Kalau marilah kita berseru Indonesia bersatu, itu seruan ajakan kepada masyarakat, warga negara Indonesia yang masih hidup, supaya mari kita serukan, supaya kita bersatu. Nah, sedangkan kamu ketika berseru-seru kepada Saripudin yang sudah meninggal, kamu minta supaya Saripudin itu mendengarkan kamu. Nah, itu musteri nggak? Sebentar. Waktu kamu berseru-seru meminta supaya Saripudin yang sudah jadi mayat itu mendengar kamu, itu musyrik nggak? Musyrik. Nah, sekarang begini. Kamu berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal, betul? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kamu meminta orang mati untuk mendengarkan kamu, betul? Oke. Itu namanya musyrik nggak? Sebentar, itu namanya musyrik nggak? Kalau begitu enggak minta. Sudah aku bilang kalau sudah kepada Muhammad sudah hilang akal logika yang sudah kita bangun perlahan-lahan. Pelan-pelan kita bangun logikanya ini. Kalau udah ketemu Muhammad roboh semuanya. Kalau ngomong berat saudara. Kalau gini ya. Boleh saya ngomong? Silakan. Oke ya. Di situ cuma berseru ya. Ada enggak kami meminta? Nah, satu ya. Nah, tentang Saripudin tadi ya. Ya Saripudin, mudah-mudahan engkau masuk surga. Apakah itu syirik? Kenapa sih saya sekali ketemunya Muslim, kok ketemunya Erik Ranggung sih? Ya Saripudin. Zuma, ya, Rifa, Nandar, Uncu PI. Saya ngomong. Apa kalian tidak kasihan kah? Kalian ini bukan yang awam-awam. Kemana kalian pergi melarikan diri daripada saya? Tidak, saya bilang pasti saya kemukit. Gini bukan. Ya Saripudin, mudah-mudahan engkau selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kamu masuk surga. Apakah itu menyembah namanya? Gini, yang saya bahas ketika kamu meminta-minta kepada Saripudin supaya dia mendengar kamu. Iya, itu kalau kita meminta, sedangkan kami berseru kepada Muhammad tidak pernah minta loh. Mana bukti kami meminta? Dengarkanlah seruanku, itu permintaan nggak? Dengarkanlah seruanku, wahai Muhammad. Itu permintaan nggak? Mana kata permintaannya? Oke, apa definisikan apa itu permintaan? Buka kamus KBBI lagi ya. Mari kita definisikan apa itu permintaan. Mana minta? Meminta KBBI. Mana kata memintanya? Baik. Meminta berkata-kata untuk mendapatkan atau diberi sesuatu. Itu definisi meminta. Nah, sekarang ketika kamu bilang kepada Muhammad, dengarkanlah seruanku. Dengarkanlah seruan. Berarti kamu meminta sesuatu nggak? Seruannya kami minta itu mana? Lanjutkan kata-katanya. Sebentar. Dengar sebentar gini. Kalau saya bilang sama Erik Ranggung, dengerin saya, itu permintaan nggak?
Yang saya tanyakan mana kata memintanya dalam seruan tadi. Erik Ranggung, ketika saya bilang, Pak Erik dengerin saya, itu permintaan atau bukan? Dengerin itu bukan meminta sesuatu. Berarti bukan meminta mana itu? Kata memintanya. Meminta sesuatu. Oke. Erik Ranggung, seperti yang saya bilang, saya akan muntaber kalau diskusi dengan orang yang pertama satu kurang-kurang PA. Dua IQ-nya nggak sampai. Ketiga, boleh berdusta. Ini coba aku tanya sama Pak Erik. Pak Erik, betul tidak? Sebentar Pak Erik. Betul tidak Muhammad? Sebentar. Betul tidak Muhammad membolehkan umat? Dari tadi kamu Pak Erik, dengar dulu. Betul tidak Muhammad membolehkan umat Muslim untuk berdusta di dalam 3 perkara, salah satunya berdusta kepada musuh. Tadi jangan bertanya lagi kamu juga lari kemana? Artinya kamu kalah. Orang yang lari dari kemana itu orang yang kalah. Karena Anda berbohong, Erik Ranggung. Tadi membahas masalah berseru. Saya bilang apa arti berseru? Sudah dijawab memanggil dengan suara yang lantang. Oke, kalau Anda berseru-seru kepada Saripudin yang sudah mati jadi mayat di dalam kubur. Saripudin, dengarkanlah kami Saripudin. Berarti musyrik nggak? Musyrik? Kalau meminta, musyrik. Kalau enggak apa-apa. Enggak. Waktu kamu berseru-seru kepada Saripudin, dengarkanlah kami Saripudin yang sudah meninggal itu, Saripudin yang sudah jadi mayat, itu namanya musyrik enggak? Kalau kita meminta ya Saripudin, saya minta rezeki, minta mobil itu. Enggak gitu ngomong gini. Dengarkanlah kami Saripudin yang sudah meninggal 1000 tahun yang silam. Wahai Saripudin, dengerin kami, tolong dengarkanlah kami. Itu musyrik enggak? Kalau meminta Oke, baiklah, selamat tinggal. Yang kayak begini bikin muntaber kalau diajak ngobrol terus. Berat, saudara-saudara. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman, kalau mampir tempat Zuma, tempat Yusuf PI, tempat Nandar dan kroco-kroconya itu, Zuma dan kawan-kawannya, teman-teman tolong sampaikan pesan saya. Kamu dicariin sama Edis TV, kenapa kamu blokir akun dia gitu? Ya, kemarin dia di tempatnya Fandi Ahmad, saya dikirimin video. Tuh, masuk ke sana bang, katanya. Saya diblokir, gimana saya mau masuk? Terus sahabat Bang Zuma itu memblokir saya juga. Tolong sampaikan kepada Zuma gini, Zuma, apakah yang membuat kamu sehingga kamu lari tunggang langgang kalau ketemu sama Edi sambil benerin kolor? Tolong. Ya, hadapilah dia itu gitu. Makasih topinya, makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang support ya. Teman-teman yang memberi gift, terima kasih. Jangan lupa teman-teman absen di sini ya. 1.5K ini absen di sini dan like dan share. Terutama kepada Zuma dan para pengikutnya. Ya. Dan kepada yang marah-marah di kolom komentar. Daripada marah, coba naik kemari, mari diskusi dengan baik. Si Yusuf PI nggak berani. Yusuf PI nggak berani. Dia cuma ngomong begini. Saya mau mengajak Edis TV diskusi offline di atap rumahnya katanya. Itu namanya nggak serius. Mana ada diskusi di atap rumah? Memang tolong. Apakah kalian sudah tidak waras lagi? Coba, pernah nggak ada sejarahnya diskusi, debat, mari kita berdiskusi ya di atap rumah? Ya cuma uncup PI, uncup PA. Gimana sih? Kita ini kan udah ada forum, sudah ada satu platform yaitu TikTok. Mari kita pakai atau YouTube atau apalah ya, kita pakai. Coba ini 3.600 orang ini kalau saya diskusi sama uncup PA, mau ditaruh di mana mereka? Ditaruh di atap rumah juga. Ambruk, gimana sih? Jadi mereka itu nggak serius teman-teman. Mereka itu ketakutan. Ya. Jadi teman-teman, kalau ketemu dengan mereka, sampaikan ya tolong teman-teman ya. Nggak usah diajak diskusi panjang lebar. Sampaikan saja. Kamu dicariin sama Edis TV gitu. Kenapa kamu tidak berani mengajak dia diskusi? Kenapa gitu?
Kenapa kamu lawannya si koroco-koroco gitu? Lawan itu EDIS-TV itu diskusi biar seru gitu. Kenapa? Yuk. Berat. Ya. Silakan. Tolong teman-teman kabari kepada mereka. Ya. Ini si Uncu PI kelihatan di sini dia. Ini akun yang ini nggak diblokir sama dia. Akun satunya yang diblokir. Di sini Uncu PI sedang in live match. Jadi dia sedang match sama orang nggak tahu yang nonton dia 2.200. Sedangkan di sini yang hadir itu 3.600. Gitu loh. Jadi nggak ada lagi alasan Uncu PI cari pamor. Uncu PI cari pamor gimana? Aduh berat ini Uncu PI ini. Ya, naik aja ke Komal Yusuf, nggak dikasih naik saya, nggak berani. Ya, coba kabarin kepada mereka ya teman-teman ya. Nah sekali lagi teman-teman sahabat-sahabatku, jangan lupa kalau mampir ke sini langsung follow ya. Kenapa? Karena nanti takutnya ketika saya siaran kalau kalian tidak follow, kalian tidak dapat notifikasi. Ya, makasih topinya Anaya, makasih. Coba follow ya, supaya kalian dapat notifikasi. Karena kalau kalian tidak follow, nanti dikhawatirkan kalian tidak bisa ketemu lagi dengan akun ini. Kalau kalian ikut akun ini, misalnya ada akun-akun palsu, ya. Ingat ciri-cirinya kalau EDIS-TV yang asli itu kalau siaran pasti nyala kamera. Kalau kamera tidak ada, kemungkinan besar itu adalah siaran yang direkam. Seperti itu ya, teman-teman ya. Follow, jangan lupa di follow. Ya. Jangan lupa juga support. Terima kasih. Waduh ada Rob Jono nih. Kalau sama Rob Jono materinya agak berat-berat. Kita berbicara mengenai bukti-bukti peninggalan-peninggalan sejarah seperti manuskrip, koin-koin, ya, inskripsi dan lain sebagainya. Itu yang berat, yang ringan-ringan saja mereka udah sulit. Apalagi yang berat-berat kayak begitu. Seperti itu, ya. Oke, kita kasih naik ada Brand Jati. Halo Brand Jati. Selamat malam Brand Jati. Halo Brand Jati. Macet. Teman-teman yang mau naik pastikan sinyal kuat ya. Pastikan sinyal kuat. Oke, kita kasih naik ada Irfandi Ambas Rahman ya. Naik. Irfandi Ambas Rahman. Halo, selamat malam Bang Irfandi Ambas Rahman. Irfandi Ambas Rahman, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, apakah Bang Irfandi adalah seorang muslim? Ya, muslim Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Undang Bang, undang di kamera. Oke, saya kirimkan undangan ya. Sudah saya kirimkan undangan, sudah ada di layar Anda, silakan diterima. Silakan. Pakai efek Bang. Gimana? Itu pakai efek. Pakai apa? Efek. Boleh, silakan. Gak apa-apa, yang penting nyalakan kamera. Ya Bang. Silakan Bang, mungkin Abang tadi sudah menyimak dan ingin melanjutkan atau bagaimana? Silakan. Silakan. Bung Edis. Ini Bung Edis penyembah manusia atau penyembah Tuhan? Penyembah Tuhan. Tuhan saya adalah Yesus. Yesus pernah menjadi manusia dan sekarang sudah naik ke surga kembali. Satu aja Bang. Penyembah Tuhan atau penyembah manusia? Ya, yang jelas saya bukan penyembah Tuhan Anda yang bernama Muhammad. Gak usah lari-lari Bang. Penyembah Tuhan atau Gak penyembah lari-lari, manusia? sudah saya jawab dengan tegas.
Saya penyembah Tuhan saya yaitu Yesus yang pernah menjadi manusia kemudian sekarang sudah naik ke surga, dan saya bukan penyembah Tuhan Anda yang bernama Muhammad. Saya tidak berseru-seru kepada Muhammad yang di dalam kubur. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Saya tidak berseru-seru kepada Muhammad. Saya berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Berarti satu aja bang, penyembah Tuhan atau penyembah manusia? Oke, ini orang nggak nyambung-nyambung ini. Ini diulang-ulang terus. Ya, baik, sudah. kita turunkan ya. Kita kasih yang lain.